Pemirsa, sebuah cuitan yang diunggah akun Twitter Koprofil Jati diduga menyindir atau menghina Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Unggahan akun Koprofil Jati itu memposting foto Ibu Negara Iriana Jokowi yang sedang berfoto berdua dengan Ibu Negara Korea Kim Kun Hee di acara KTT G20. Unggahan tersebut bahkan membuat Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep geram. Sebagian warganet juga mengecam dengan unggahan tersebut lantaran telah meremehkan ibu negara. Namun Karisma Jati, pemilik akun Twitter Koprofil Jati, akhirnya meminta maaf soal cuitannya di media sosial. Melalui surat terbuka yang diunggah di akun Facebook, Karisma menuliskan permintaan maafnya kepada keluarga Presiden Joko Widodo atas unggahannya yang dianggap telah menghina Ibu Iriana. Polisi masih terus menyelidiki unggahan akun Koprofil Jati yang diduga menyindir Ibu Negara Iriana Jokowi lewat cuitannya di Twitter. Apakah terdapat unsur pidana? Apakah meme foto antara Ibu Negara Iriana Jokowi bersama Ibu Negara Korea Selatan merupakan sebuah penghinaan terhadap Ibu Iriana Jokowi? Kita akan membahasnya bersama dengan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang kami masih terus mencoba untuk menghubungi. Kemudian sudah hadir bersama kami pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mbak. Sehat-sehat selalu. Selamat sore, Mas Masinton. Sehat-sehat, Prof. Hipnu. Prof, foto yang diposting di akun Twitter ini bentuk penghinaannya masuk pidananya bagaimana, Prof? Ya, sebagai bentuk penghinaan memang di dalam ketentuan perundangan kita ada diatur di dalam di KUHP. Tapi di KUHP kemudian sudah dihapuskan, kemudian dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2006 kalau nggak salah. Kemudian digantilah pada Undang-Undang IT. Nah, perlu diingat ini adalah ibu presiden, bukan presiden, kan gitu kan. Kalau presiden jelas ya masuk kualifikasi delik juga penghinaan presiden. Tapi itu pun juga sudah ditiadakan. Tapi dalam RUU KUHP ke depan bahwa penghinaan-penghinaan itu dikundangkan kembali, tapi dengan catatan sebagai delik aduan. Artinya kalau memang pemerintah dalam arti kepala negara atau pejabat negara yang merasa tercemar atas suatu perbuatannya dapat mengadukan. Jadi bukan delik umum, Mbak. Nah, demikian juga sekarang itu adalah Ibu Iriana. Jadi bukan masuk kualifikasi pejabat negara, tapi adalah Ibu Wakil Presiden. Kan itu. Sehingga sebagai subjek hukum yang menyatakan apabila keberatan terhadap ciutan atau meme atau gambar adalah juga dapat mengajukan suatu pengaduan kepada polisi. Lah, disinilah maka bukan delik umum. Itu diatur di dalam Undang-Undang IT yang kemudian kalau Mbak lihat diterjemahkan kembali karena dalam Undang-Undang IT itu banyak pro kontra kriminalis dan sebagainya. Kemarin di dalam tahun 2021 kemarin ada suatu SKB bersama untuk mempersempit Lex Stricte yang ditandatangani oleh Menko Polhukam kalau nggak salah, Kapolri, Menko Telekomunikasi, Jaksa Agung yang menyatakan kalau meme-meme ujaran-ujaran kebencian itu masuk dalam lingkup umum bukan tertutup masuk kualifikasi suatu delik hukum. Lah, disinilah yang sebetulnya Undang-Undang IT ini untuk betul-betul membatasi dari sifat kita yang tradisional menjadi IT. Sehingga harus betul-betul IT menjaga perasaan orang, menjaga perasaan kelompok, apalagi seorang ibu negara. Nah ini yang saya kira menjadikan suatu perhatian kita semua. Ya, Prof. Hipnu, kalau misalkan dalam captionnya itu kan ditulis Bi, tolong buatkan tamu kita minum, baik nyonya. Ini artinya kan tidak ada spesifik nama, tapi
dari segi tata bahasa seperti menyudutkan dan menghina. Artinya pidananya akan seperti apa? Apakah berbeda dengan penyebutan subjek atau akan sama saja? Ya, kita harus mulai tafsir. Kalau sudah namanya suatu materialnya, itu kan materialnya, tafsirnya. Tafsirnya itu bisa tafsir ekstensif, tafsir secara luas. Artinya ketika seorang ibu negara yang kemudian berdampingan dengan ibu negara Korea Selatan, ya diartikan sebagai ibu negara Republik Indonesia. Tafsirnya secara luas. Kita dalam buku ada mengenal tafsir, Bu. Tafsir, Mbak. Lah disinilah saya kira itu masuk kualifikasi ibu presiden kan itu, sehingga tidak salah kalau kemarin itu menjadikan rame, dan ini saya kira suatu yang tidak tepat. Tapi alhamdulillah kemarin kalau nggak salah saya baca di beberapa media yang bersangkutan yang memberikan itu sudah minta maaf kepada ibu presiden, Bu Iriana, kemudian keluarga besar. Lah ini permaafan ini maaf ini apakah ini akan ditindaklanjuti atau tidak tergantung pada wakil ibu presiden termasuk keluarga, karena ini merupakan delik aduan, begitu Mbak. Baik, kita langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton, kalau Bang Masinton sendiri melihat apa yang sudah viral di media sosial ini, responnya apa Bang? Ya, pertama kita menyampaikan supaya penggunaan media sosial itu tetap harus mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan kita secara etik ya dan kepantasan gitu ya. Nah, artinya bahwa mengedepankan nilai-nilai itu menjadi sangat penting. Karena apapun di media sosial hari ini ruangnya itu ya diri kita sendirilah yang mengontrolnya. Dan disitulah kita menampakkan keadaban dari kita gitu ya, apalagi khususnya sebagai bangsa Indonesia ya yang dikenal ramah ya dan juga tahu etika dan sopan santun. Nah, tentunya beliau sudah menyampaikan permohonan maaf dan ya itu tergantung dari Ibu Iriana ya, karena ini menurut saya juga delik aduan ya. Jadi kalau memang keluarga dari tidak berkeberatan dan menerima permohonan maaf itu ya menurut saya ya sudah clear. Nah, namun tentu kita harus mengambil hikmah dari sini agar semua warga negara itu benar-benar menjagalah dan mengedepankan etika sopan santun gitu ya. Apalagi ini di media sosial seperti itu. Ya, sejauh ini Bang Masinton punya informasi mungkin apa langkah yang akan diambil ke depannya, karena dari informasi yang didapatkan juga Direktorat Tindak Pidana Siber juga sudah melakukan penyelidikan paling tidak untuk pemilik akun ini untuk melihat unsur pidananya di mana. Ya, kepolisian ya menurut saya ya perlu menyikapi cepat, tapi nggak semuanya harus bermuara pada sisi pemidanaan seperti itu. Kalau sudah ada permohonan maaf, kemudian yang dari keluarga besar Ibu Iriana juga sudah bisa menerima permohonan maaf itu, ya menurut saya ya kita kedepankan juga prinsip-prinsip restoratif justice. Ya dianggap ini sebagai sebuah pembelajaran agar semuanya bisa ditampilkan secara etika dan penuh dengan kesantunan seperti itu. Ya, Bang Masinton, ini kan juga sempat menarik perhatian dari Gibran Raka Buming Raka dan juga Kaesang Pangarep, tentu saja menarik perhatian karena selain ibu negara juga ini mengandung unsur penghinaan terhadap ibu mereka. Nah, artinya apakah ada langkah hukum yang akan segera diambil menurut yang Bang Masinton ketahui? Ya, kalau umpama keluarga besar baik Ibu Iriana, ya Pak Jokowi, suami beliau, terus kemudian anak-anak beliau, Bung Kaesang, dan lain-lain tidak berkeberatan, bisa menerima permohonan maaf itu, ya menurut saya ya tidak harus melulu berujung pada pemidanaan, seperti itu. Baik, Bang Masinton dan Prof. Hipnu, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Prof. Hipnu, kalau sudah Iya, Mbak. ada delik aduan, kemudian proses hukum pidana dilanjutkan, artinya untuk pidananya sendiri akan hukumannya berapa tahun? Ya, ini memang sebagai pembelajaran ya. Seandainya bukan sebagai ibu negara, ya, karena dampaknya kalau ibu negara nanti itu Pak Masinton berarti pusing itu, rame itu nanti. Itu sebagai pembelajaran kalau kita lihat undang-undang IT itu ya 3 tahun, 3 tahunan, kan itu loh. Kalau KUHP kan sudah dihapus itu hanya 9 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun. Ini memang suatu pembelajaran bagi pihak-pihak ya yang terlalu kurang beretika, memberikan suatu kalimat yang tidak baik, karena bangsa kita itu kan bangsa beradab. Makanya di dalam konteks keberadaban ini harus memperhatikan situasi keadaan lingkungan, kepribadian, nama, kan dan sebagainya. Sehingga di dalam Undang-Undang IT, di dalam pasal 27 ayat 3 itu sudah jelas mencerminkan adanya suatu bentuk ketika pencemaran nama baik. Dan itu luas sekali sehingga pencemaran nama baik ini menjadikan suatu hal yang sangat pasal karet. Nah, bagaimana untuk menghindari pasal karet? Kemarin bagus, tadi saya katakan pemerintah membuat SKP yang bersama. Ketika ciutan itu sebagai yang tertutup, nah gitu loh, pencemaran tertutup bukan merupakan suatu delik pidana. Tertutup itu misalnya saya dengan Mbak, ya. Tapi kalau suatu terbuka, apalagi terkait dengan Twitter, ini suatu merupakan delik pidana, walaupun merupakan delik aduan. Inilah yang saya kira pemerintah saya kira respon sekali untuk membatasi ketika semua perkara itu berujung pada pencemaran nama baik, kebencian dan sebagainya, 27, 28, 29. Sehingga menunggu revisi terlalu lama, ini Pak Masinton kemudian kemarin membuat SKB dalam arti sebagai patokan bagi penegak hukum di lapangan untuk kejahatan-kejahatan yang tidak masuk dalam lingkup ciutan sebagai terbuka, ya harus tidak perlu dilakukan. Tapi kalau terbuka, ya silakan diadukan apabila yang bersangkutan merasa dicemarkan. Dan tuntut pidananya cukup besar. Tadi saya katakan kalau 2 tahun. Begitu Mbak, ini suatu yang sangat sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua terhadap isu. Baik, kita nanti juga akan melanjutkan dialog ini mengenai heboh meme Ibu Negara. Ya, kita lanjutkan kepada Bang Masinton. Bang Masinton, tapi kalau begini, kalau misalnya langkah hukum belum ditempuh, apa yang akan terjadi nih Bang? Karena kan kedepannya akan menghadapi Pilpres 2024, kemudian akan banyak demokrasi yang ternyata tidak terbendung dengan baik gitu, norma-norma dalam menyampaikan segala sesuatunya. Ini paling tidak apa yang harus segera dilakukan? Ya, pertama itu ya di masyarakat ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Profesor, bagaimana menjaga kesantunan di ruang-ruang publik, apalagi ini media sosial. Nah, kemudian tentu terkait juga dengan Ibu Iriana, di mana melekat status beliau sebagai ibu negara. Nah, maka penghinaan segala macam ya terhadap baik itu yang secara person tapi merepresentasi negara dalam hal ini, baik presiden, istri dan keluarga, tentu kita sangat menyayangkan gitu ya. Ada dari oknum-oknum masyarakat kita ya yang tidak mengedepankan kepantasan, kepatutan dan keadaban dalam menggunakan media sosial itu. Nah, maka apalagi ini menjelang tahun politik, semua harus menahan diri dan mengedepankan nilai-nilai etika dalam berbangsa kita seperti itu. Nah, jadi menurut saya adalah kalau yang kita tahu ya, Ibu Iriana tidak menyikapin dan keluarga tidak menyikapin secara reaksioner, yaitu kebesaran hati dari beliau kepada warganya. Nah, tentu sebagai warga masyarakat juga harus bisa menjaga agar tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak pantas dan tidak patut di ruang-ruang publik, apalagi di media sosial seperti itu. Bang Masinton dan juga Prof. Hipnu, ditahan dulu Bang Masinton, kita harus mendengarkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.
Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Bang Masinton dan juga Prof. Hipnu. Pertanyaan terakhir, Bang Masinton, apa sekiranya yang harus dilakukan sehingga ada barrier ataupun batasan ketika netizen ini berucap ataupun memposting segala sesuatunya? Ya, pertama kita harus menjaga dan menghormatin ruang demokrasi ini. Demokrasi ini bukan berarti kebebasan individual semau-maunya gitu ya. Tetap demokrasi itu ada batasan etika, nilai, kepatutan dan kesopanan. Nah, maka ruang demokrasi ini harus kita jaga sama-sama. Dan perilaku dalam bersosial media itu juga harus dengan perilaku yang demokratis. Artinya apa? Jangan terlalu kita menuntut negara untuk demokratis, tapi kita sendiri tidak bersikap demokratis, gitu. Nah, maka ini menurut saya jadi sarana ruang pembelajaran buat kita semua, bagaimana kita menghargai demokrasi itu, menghargai nilai-nilai dan etika sopan santun di ruang-ruang publik itu. Nah, karena itu adalah cerminan budaya bangsa kita. Kalau di sosial media kita tampakkan sikap yang jauh dari norma-norma kepatutan, kepantasan, bahkan ya mencaci maki seenaknya, itu sama saja dengan kita menginjak-injak demokrasi itu sendiri, gitu. Karena apapun demokrasi yang kita bangun, yang kita perjuangkan dan kita cetuskan ini adalah nilai yang harus kita hormati dan jaga bersama, seperti itu. Baik, saya ingin ke Prof. Hipnu. Sebagai penutup, Prof, bagaimana dengan batasan-batasan yang seharusnya disampaikan kepada para netizen, kepada seluruh masyarakat, sehingga mengetahui betul ada konsekuensi pidana jika salah berucap atau menyampaikan ujaran kebencian dan juga seperti penghinaan? Ya, kita spirit dari Undang-Undang IT itu kan tadi saya katakan, seperti disampaikan Pak Masinton, itu adalah dalam rangka untuk menjaga ketertiban dan dalam dunia maya. Di dalam ketertiban ini makanya kita harus juga menghormati toleransi, apalagi kaitannya nuansa kebencian di pasal 28 itu paling banyak, Mbak ya. Nah, terhadap hal seperti ini mencobalah kembali pada dirinya sendiri. Bagaimana kalau kita sendiri dicemarkan? Bagaimana kalau kita diledek? Atau apalagi bagaimana pimpinan negara kita yang diledek? Apakah kita tidak senang? Apakah kita malah menjadi mengolok-olok? Ini suatu perbuatan yang saya kira mencoba untuk menjaga peradaban manusia yang betul-betul kembali bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang adiluhur, sehingga segala sesuatu, kesopanan, tindak lanjut, ucapan harus betul-betul mencerminkan budaya bangsa yang budaya ketimuran, yang dimana budaya saling menghormati, sehingga tidak saling mencaci, tidak saling menghina, sebagai budaya yang betul-betul menarik, yang betul-betul yang lahir sebagai yang diinginkan kita bersama. Begitu, Mbak. Semoga saja netizen dan masyarakat kita jauh lebih bijak lagi ketika menggunakan media sosial. Terima kasih pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan juga Bang Masinton Pasaribu selaku politisi PDI Perjuangan. Selamat petang.